Salam kasih, jumpa kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang Allah Rohul Kudus. Kenapa disebut Allah Rohul Kudus? Siapakah Rohul Kudus itu? Alkitab menyatakan bahwa Rohul Kudus itu pribadi, bukan sebuah kekuatan yang tidak mempunyai pribadi. Jadi, Rohul Kudus memiliki kepribadian. Nah, kitab suci menganggap Rohul Kudus sebagai Allah. Yesus menyatakan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni ialah hujat terhadap Rohul Kudus. Di dalam Matius 12 ayat 31 dan 32. Ini benar hanya apabila Roh Kudus itulah Allah. Jadi, Rohul Kudus adalah satu pribadi dari tiga kealahan. Nah, sejak abad kekekalan, Allah Roh Kudus hidup dalam kealahan sebagai anggota yang ketiga. Kita tahu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus ada dengan sendirinya. Mereka adalah setara adanya. Nah, kebenaran mengenai Roh Kudus dapat dipahami dengan jelas dalam Yesus. Nah, di dalam kealahan, Roh Kudus tampaknya melaksanakan tugas pelaksanaan. Allah melaksanakan pekerjaannya di dalam individu-individu melalui Roh Kudus. Kita direncanakan menjadi tempat tinggal Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Pada zaman Perjanjian Lama, Roh melengkapi orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Di dalam Bilangan 24 ayat 2, Perjanjian Baru menyatakan Roh Kudus dalam cara yang unik. Perlu kita ketahui bahwa misi Roh Kudus adalah untuk menginsapkan dunia akan dosa, menginsapkan kebenaran dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Roh Kudus membawa kepada kita suatu penyadaran akan dosa, terutama dosa karena tidak menerima Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 9. Roh Kudus mendorong semua orang supaya menerima kebenaran Kristus. Roh Kudus memperingatkan kita mengenai penghakiman. Apabila kita telah bertobat, maka kita dapat dilahirkan kembali. Melalui apa? Melalui baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 5. Kemudian kita memperoleh hidup baru karena kita telah menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus disebut Parakletos atau seorang penolong yang lain. Parakletos diterjemahkan penolong, penghibur, penasehat, dan dapat juga berarti yang mengantarai atau pembela kita. Roh Kudus melakukan sebuah pesan penting dalam menyelesaikan kesukaran yang serius yang mengancam kesatuan jemaat. Roh Kudus itu juga sangat menentukan. Semua perubahan yang diakibatkan Yesus Kristus dalam diri kita terjadi melalui pelayanan Roh Kudus. Roh Kudus berperan penting dalam kehidupan kita. Sebagai umat, khususnya kita umat-umat percaya, kita harus senantiasa waspada bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak dapat melakukan sesuatu. Yohanes 15 ayat 5. Oleh sebab itu, pelajaran yang sangat penting ini, walaupun singkat, tetapi marilah kita buka hati kita kepada Roh Kudus dan membiarkan Ia tinggal di dalam hati kita. Tuhan memberkati kita.